Satu-satunya alasan kenapa kita harus susah, kenapa kita harus melewati semua rasa sakit ini, kenapa kita harus menderita, hanya karena kita makhluk ciptaan. Hanya karena namanya makhluk ciptaan, ya sesuai sama yang diciptakan. Apa yang diinginkan yang menciptakan. Hidup itu ditakdirkan untuk diuji, dicoba, maka semua adalah tentang ujian dan cobaan. Jadi satu-satunya alasan kita menderita, satu-satunya alasan takdir kita rasanya semuanya adalah takdir buruk, hanya satu, karena hidup adalah untuk ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan ini benar-benar membedakan yang hak dengan yang batil. Ujian ini betul-betul membedakan mana yang benar-benar baik, mana yang gak baik. Ada banyak orang baik yang umum, yang biasa. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, dia berubah menjadi jahat, dengki, dan sebagainya. Dulu kita nggak ngerti apa-apa, kemudian ditambahkan ilmunya oleh Allah. Ada yang disebut dengan takdir baik, ada yang disebut dengan takdir buruk. Lalu ditambahkan juga pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah, asma wa sifat Allah. Lalu dengan berjalannya waktu, dengan semua penderitaan, kesulitan hidup kita, akhirnya kita menerjemahkan takdir buruk sebagai keburukan, takdir baik sebagai kebaikan, sebagaimana di dalam Quran dikatakan manusia itu jika diberi kebaikan dia merasa dimuliakan, sementara jika diberi keburukan dia akan merasa dihinakan. Kon anjen nek dosa, kon anjen ning nglakoni dosa tok, kon anjen dosa tok, ndero enak uripmu, ndero anu dan sebagainya. Kita merasa dihinakan oleh diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, juga orang lain. Padahal kenyataannya takdir hidup adalah untuk diuji, dicoba. Siapapun kita, semulia apapun kita di hadapan manusia, atau semulia apapun kita memuliakan diri kita, kenyataannya adalah hidup itu untuk diuji, dicoba. Mari kita simak, mari kita ingat kisah-kisah para nabi. Apakah hidup mereka makmur, enak, sejahtera begitu saja tanpa ada masalah? Lalu satu hal yang konyol sekali, ketika kita sudah tahu Allah Maha Baik, tapi hanya karena takdir buruk demi takdir buruk yang menimpa kita, penderitaan demi penderitaan yang menimpa kita, hati kita goncang. Apa ini hidup? Kenapa hidup harus begini? Kenapa takdirku begini? Kenapa Allah memilihkan aku takdir seperti ini? Padahal kita tahu hidup itu milik Allah. Padahal kita tahu sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin Allah Maha Baik memberikan yang buruk? Akhirnya kita tergoncang luar biasa, sebagaimana juga sudah dijelaskan dalam Quran. Begitu tergoncang luar biasa sampai kita jatuh berpikiran buruk, berprasangka buruk kepada Allah yang memberikan takdir buruk. Padahal takdir buruk itu adalah suatu kata yang untuk mewakili sesuatu yang buruk, tapi hakikatnya, bisakah manusia itu menjadi baik tanpa keburukan? Bisakah kita menjadi baik sebelum ada sesuatu yang buruk yang terjadi? Semua yang kita lihat sebagai keburukan ternyata itu adalah, kita punya istilah yang disebut hikmah. Semua itu adalah kebaikan dari Allah yang didatangkan Allah untuk kita, karena memang seperti itulah kodrat yang ditentukan oleh Allah kepada manusia. Manusia tidak menjadi lebih baik dengan cara yang suci. Manusia tidak menjadi lebih baik dengan cara yang terpuji mulia. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, baru kita bisa menyadari, oh iya aku salah, oh iya yang ini. Makanya seorang pendidik apapun itu, seorang ibu ataupun seorang guru, yang dia tidak memberi ruang salah kepada anak-anaknya, yang menuntut kesempurnaan pada anak-anaknya, karena dia tidak paham kehidupan. Seorang ibu yang bodoh pada kehidupan, tentang kehidupan, maka hanya akan melahirkan anak-anak yang gelisah. Jadi masihkah kita harus merasa terhina, dihinakan oleh Allah? Tentu saja wajib, karena memang Allah Maha Mulia, kita tidak. Kalau toh kita merasa terhina dan dihinakan oleh Allah, bukan karena kita dihinakan oleh Allah, tapi hanya karena derajat kita adalah makhluk ciptaan, sementara Allah adalah sang pencipta, sang Khalik, yang mulia, yang pantas dimuliakan, yang kita tidak ada apa-apanya dengan Allah. Lalu, wah aku ngene berhasil, aku duwe bojo, aku duwe anak, aku duwe omah, aku tuku mobil, aku investasi ini sukses dan sebagainya, merasa dimuliakan. Oh, doaku dikabulkan sama Allah, aku sedekah balik 30%, aku sedekah balik 100%, aku sedekah balik 200%, aku sedekah 3.000, aku balik 300.000. Aku sedekah cuma 1.000 saja, tiba-tiba aku dapat uang 10 juta. Kita merasa dimuliakan oleh Allah. Aku loh mek ngombe iki tok marang jreng, kita merasa dimuliakan oleh apapun itu.
Itu satu hal yang konyol. Kenapa kita merasa dimuliakan? Padahal Allah yang maha mulia. Satu saja, air yang melimpah di kamar mandi kita, pernahkah kita syukuri? Syukur yang mencapai derajat syukur sebenarnya akan mampu mengubah kehinaan kita, akan mampu mengubah sifat-sifat buruk kita menjadi sifat yang terpuji. Karena ketika kita bersyukur, kita mengakui Allah, kita tumbuh rasa malu kepada Allah. Ketika kita malu sama Allah, izin wis keimangan pendino sono banyu pendino, tapi aku ndak di omah. Kata mengeluh yang Gusti Allah, izin sama Gusti Allah. Kok ndak roh diri? Maka manusia memang dikodratkan diuji dicoba, semuanya selaras dengan takdir berikutnya. Manusia difitrahkan Allah sebagai makhluk yang lemah. Kelemahannya inilah yang membawa manusia merasa dimuliakan ketika diberi kebaikan, merasa direndahkan ketika diberi kesulitan. Nyatanya hidup adalah untuk ujian dan cobaan. Allah maha mulia, kita tidak. Itu satu perbedaan yang besar. Allah asyakur, maha menghargai, kita enggak. Sesaat kita bersyukur, wassalam setelah itu. Hati kita berubah dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Allah maha perkasa, maha gagah, maha luar biasa. Tidak akan pernah goyah oleh satupun. Meskipun kita begitu nista, meskipun kita begitu hina, meskipun kita begitu ahli maksiat, tapi Allah tidak pernah melepaskan hanya karena kemaksiatan itu tidak memberikan kita hak kita sebagai makhluk ciptaan yang dihidupkan oleh Allah. Diberinya kehidupan, maka diberilah semua yang dibutuhkan dalam kehidupan. Terus manusia lemah. Oke, sekarang aku baik sama kamu, tapi kamu mengecewakan aku, hancurlah kebaikannya. Kemudian dibutuh waktu lagi untuk memperbaiki diri. Itulah manusia yang lemah. Jadi masihkah kita merasa hidup itu adalah satu hal yang terlaknat? Hidup adalah suatu hal yang tentang hina dan menghinakan, tentang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Hidup adalah tentang ikhlas kepada Allah. Ketika kita merasa dihinakan oleh Allah, bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah? Ketika kita dimuliakan oleh Allah, merasa dimuliakan oleh Allah, kita bisa merasa itu tidak lebih daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Hidup adalah ujian dan cobaan yang semua muaranya hanya tentang mengagungkan Allah. Kita bahagia bukan ketika kita bersama orang kita cintai, bukan ketika kita mendapatkan kita inginkan, bukan kita ketika sedang lencer dan sebagainya. Tapi kebahagiaan seorang manusia hakikatnya ketika dia ikhlas, ketika dia bersyukur, ketika dia bersabar, tawadu, yang intinya adalah wujud-wujud dari keimanan. Hanya ketika itu saja kita hakikatnya benar-benar bahagia. Selebihnya bukan, karena manusia dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dihidupkan di bumi ini adalah untuk beriman. Namanya dari iman itu banyak, termasuk sabar, syukur, ikhlas. Besok kita dikubur sendiri, maka bagaimana cara orang lain itu hidup bukan tanggung jawab kita, sama sekali bukan tanggung jawab kita. Besok yang ditanya oleh malaikat mereka sendiri, yang ditanya oleh malaikat diri kita masing-masing, yang ditanya oleh Allah nanti di akhirat juga diri kita masing-masing. Orang lain sama sekali bukan tanggung jawab, itu hak mereka, terserah bebas-bebasnya mereka mau hidup seperti apapun. Ketika kita berkonsentrasi pada diri kita sendiri, penuh berbuat baik pada diri kita sendiri dengan terus introspeksi diri, maka itu adalah satu kebaikan pada orang lain. Orang lain menatap dengan benci orang lain, terus menyatakan kebenciannya, orang lain terus menyatakannya. Tapi kita di antara sela-sela sakit hati kita berusaha ikhlas, keikhlasan untuk mampu melahirkan keikhlasan pada orang yang berbuat jahat itu pada kita. Mungkin sesaat kita mendoakan buruk, tapi setelah itu kita tobat kepada Allah dan mohonkan ampun untuk orang itu adalah sebuah kebaikan. Jadi orang lain sama sekali bertanggung jawab kita hanya perlu memikirkan diri kita sendiri. Mutlak hanya diri kita sendiri. Mutlak orang lain adalah hak bebas. Itu adalah pelajaran menghormati yang omong kosong di sekolah, di pelajaran anak-anak. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman, bertakwa saja kepada Allah yang bisa menghormati orang lain. Kenapa seseorang menatap bisa dengan begitu kejam? Kenapa seseorang bisa mengatakan sesuatu yang begitu kejam? Karena mereka tidak pernah punya rasa takut kepada Allah, sehingga lisan mereka, mata mereka begitu lancang, begitu berani.